Kembali lagi di Dai Spesial Indonesia, semua bisa alhamdulillah. Nah, peserta selanjutnya di babak 4 besar yang tampil minggu ini ada Dion yang datang jauh-jauh dari kota Bau-Bau untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dai. Dion yang selalu didampingi oleh inanya ini pun membuka tausiah dengan sebuah lagu yang sukses membuat semuanya terenyuh. Suara, cuma dengan suara dia mengenal orang sekelilingnya. Meraba, cuma meraba-raba, dia menelusuri jalan hidupnya tanpa penglihatan. Hidup ini dilalui tongkat yang di tangan. Sebagai teman sejati, begitu derita nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Dion yang konsisten dengan penjiwaannya yang bagus saat tausiah ini pun kembali mampu membawa para dewan juri dan juga penonton terhanyut dengan penampilannya. Sahabat-sahabat dasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagu ini menggambarkan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Seperti teman-teman dalam program dasi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Sahabat itu berkata, "Ya Rasul, mohonkanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia menyembuhkan aku ya Rasul." Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. Kalau kamu mau, aku mau mendoakanmu. Tapi kalau kau mau, kau bisa bersabar. Karena sabar itu lebih baik bagimu. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak memandang seseorang melalui bentuk fisiknya. Buta itu bukanlah sesuatu yang kita disuruh untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, buta itu adalah takdir dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mencela orang yang buta atau orang yang mempunyai keterbatasan, maka sama saja ia telah mencela zat yang telah memberi takdir dan ketentuan. Namun di tengah standing applause yang diberikan dewan juri, Abi Taufik juga berpesan untuk Dion untuk mempertahankan nagum bacaan Qur'annya saat bertausiah. Penampilannya tadi Masya Allah sangat memukau. Hanya Abi tadi ada yang rada kurang Kak Fadli. Iya Bi, Dion tuh khasnya dengan nagomnya. Betul. Dion tuh dengan khasnya tajwidnya yang juga makhrajnya itu fasih. Betul. Tapi hari ini Abi merasa kurang. Kenapa enggak dibawakan itu? Iya, padahal tadi kan bicara hadisnya sampai menyebutkan 2 hadis disebutkan. Itu bagus. Mudah-mudahan kedepannya kalau lolos nak, khas kamu jangan hilang ya. Menanggapi komentar dari Abi Taufik, Dion pun diminta kakak Fadli untuk membaca surat Al-Fatihah dengan berbagai lagom. Menjawab pertanyaan dari Abi. Coba kita tes surah Al-Fatihah. Wah, dengan berbagai macam lagom. Yang pertama, kita coba gaya pakai Muzammil. Coba tes dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop, dilanjutnya dengan Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Stop, Al-Misri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop,
Mahir Al-Muhakili. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Menjawab. Lain cerita dengan Dion, lain pula cerita peserta yang satu ini. Ya, Rizky dan Rifki yang selalu tampil dengan membawakan keceriaan di panggung Dai Spesial Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kita si kembar, Ane Rizky yang akan membawakan satu tausiah tentang tanda orang yang celaka. Imam Nawawi mengatakan ada 4 ciri orang yang celaka. Yang pertama apaan? Fotball, bos. Yang pertama, melupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Fotball, bos, jelasin, bos. Sebagai manusia yang sering kali lalai, bukan saja melupakan dosa-dosa yang telah berlalu, bahkan kita juga sering tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan menambah dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Football yang kedua, bos. Yang kedua, mengungkit kebaikan di masa lalu. Football, bos, jelasin, bos. Contoh nih ya, bos. Iya. Kemarin kan saya udah bantuin bos. Iya. Sekarang gantian lah, bos yang bantuin saya. Yang ketiga, meninggi soal dunia. Football, bos, jelasin, bos. Orang punya handphone baru, kita juga pengen handphone baru. Orang punya sepeda baru, kita juga pengen punya sepeda baru. Para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh melihat terlalu tinggi dan berlebih-lebihan soal dunia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Selalu tampil kompak dan penuh improvisasi, si kembar pun mendapat komentar positif dari Ayah Maulana. Rizky Rifki, dua-duanya ini mewarnai Dai Spesial Indonesia ini cukup luar biasa. Dan ini keceriaan ini yang kita nantikan. Di waktu yang digunakan 4 menit 44 detik itu bagus sekali, bagus sekali. Ada plus, ada negatifnya dari penampilan hari ini. Plusnya itu hari ini luar biasa. Saya baru sadar, ternyata mereka berdua ini juga bisa ceramah serius ya. Bisa ceramah yang berapi-api. Hari ini ditampilkan ceramah di luar dari kebiasaan mereka berdua. Yang biasanya centil, jenaka, inovatif, kemudian ada entertainnya sedikit. Tapi ini hari ini menampilkan suasana kayak sesuatu yang mengapi-api, yang menyerukai luar biasa. Ini sebenarnya plus. Ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya, tolong kan berdua. Jangan kuasain sendiri yang sebelah kanan. Ya Allah, bagi-bagi kek. Yang kanan siapa sih? Yang kayak saya. Si Rizky. Rizky dan Ini Ustadz, kenapa saya cuma ngomong sendiri? Tadi pagi si Rifki sahurnya telat. Oh ya Allah. Wah, semua peserta sudah tampil dengan memukau di babak 4 besar ini. Pasti juri makin bingung nih menentukan siapa yang harus pulang lebih dahulu. Jangan kemana-mana ya teman-teman, masih ada keseruan lainnya di panggung Dai Spesial Indonesia ini. yang harus pulang hari ini untuk belajar di rumah adalah... Ayah, interupsi ayah Abi. Ya, Abi. Tetap di Dai Spesial Indonesia, semua bisa, alhamdulillah.